Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama mencari wajah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan mempergunakan waktu yang Tuhan berikan ini untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya saya mohon untuk maju ke depan, jadi bisa memenuhi yang depan dulu. Ya, kita biasakan begitu, karena yang depan ini tidak khusus buat malaikat, buat jemaat semua. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita akan mohon pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus memimpin di dalam ibadah kita. Kita masuk ke dalam doa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih sore ini kami boleh dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, karena Engkau sungguh amat baik bagi kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik pula untuk Engkau, memuliakan, memuji, menyembah-Mu bersama-sama. Allah Roh Kudus, Engkau kiranya hadir di tempat ini, menjamah setiap pribadi, sehingga apa yang kami berikan, Engkau urapi, Engkau memberkati, sehingga nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Memberkati Tuhan di dalam seluruh ibadah malam hari ini. Engkau memberkati sehingga kami semakin dikuatkan, semakin dekat kepada Engkau, semakin bersungguh-sungguh dalam pengiringan kami kepada Engkau. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita tahu bahwa seringkali bila mana jalan hidup kita tidak seperti apa yang kita mau. Terkadang seperti ada kabut yang pekat, seperti ada awan yang menutupi. Tetapi percayalah, janji Tuhan selalu ya dan amin. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut. Haleluya. Haleluya. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kita kembali dari awal dan saya sambut untuk bangkit berdiri bersama-sama. Jalan hidupku tak selalu. Nyanyian ini merupakan
berdoa bagi kita. Walaupun seolah-olah hidup kita terhambat, tetapi percayalah, di balik semuanya itu Tuhan tetap ada memberkati, melindungi kita. Haleluya. Seperti pelangi, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang dan abadi. Ketika hidup kami seolah-olah terpuruk, ketika kami tidak mempunyai alasan untuk berkemenangan, ketika kami jalan buntu, tidak mempunyai jalan keluar, tetapi ketika kami melihat kasih-Mu yang begitu besar, kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami terus beriman kepada-Mu, sehingga kami boleh berkata, apapun yang terjadi, kami tetap beriman kepada Tuhan, dan kami tetap bersyukur kepada Engkau. Kami berterima kasih, bersukacita di dalam Engkau. Apapun yang terjadi, kami tetap memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memberikan kami yang terbaik. Kalau kami ada saat ini, kami masih ada, Engkau masih memberi kami kehidupan, itulah tanda Engkau mengasihi kami. Engkau memberi kami kesempatan untuk lebih dekat kepada Engkau, untuk bertobat, untuk mengasihi-Mu, mengasihi sesama, menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah kami terus bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kita akan nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang
tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan sungguh ku bersyukur. Tuhan sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku, sungguh indahnya kasih-Mu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Puji nama Tuhan, bila mana kita mempunyai Tuhan yang hidup, yang amat sangat baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sering dikatakan orang baik, kita sering dikatakan orang benar. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik sekaligus menjadi orang yang benar? Orang itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Orang itu harus dipimpin oleh firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi cahaya buat hidupnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu mau dianggap orang baik, mau disebut orang benar, percayalah kepada firman Tuhan. Kita akan nyanyikan Jalan Hidup Orang Benar. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi jalan hidup. Jalan hidup. Saya sambut untuk bangkit berdiri bersama. Benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin tenang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan
jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih semangat berdiri? Puji nama Tuhan, haleluya. Saya temani untuk berdiri, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, berbagailah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia akan berbuah pada musimnya dan daunnya tidak akan layu. Itulah kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Berbagailah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang mendengarkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi dari awal, haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, pasti berhasil, pasti berhasil. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kita ingin berhasil, kalau ingin kita kuat di dalam Tuhan, maka tidak lain tidak bukan hanya satu jalan, yaitu kita dekat dengan Tuhan kita. Kita harus bersama-sama
dengan roh Tuhan bersama-sama dan firman Tuhan, maka Tuhan berkata kita akan dikuatkan. Puji nama Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang berkata, aku bersamamu, maka kuat dan hati dan rohku dan jiwaku. Haleluya. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Kau mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian ini, dan kita sebelumnya akan memberikan persembahan. Mohon petugas akan maju ke depan. Nanti Ibu Ida untuk pimpin dalam doa persembahan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan indah untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu pada petang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Tiba saatnya untuk kami boleh mempersembahkan apa yang ada pada kami Tuhan. Kau kuduskan, sucikan persembahan kami menjadi alat kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Engkau juga memberkati imamat-Mu yang akan menjalankannya Tuhan, memberkati setiap apa yang dia kerjakan, juga memberkati untuk pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku,
hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami mengucap syukur kepada Tuhan pada sore hari ini, karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang ajaib terus meliputi kami semuanya. Bahkan kami yang sedang mengalami kesusahan, dari hari ke hari Tuhan tetap memberikan kepada kami penghiburan. Amin. Kami yang dalam kelemahan, Tuhan juga memberikan kepada kami kekuatan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami percaya Engkau juga akan kembali memberikan kekuatan yang baru untuk kami boleh memperoleh ketenangan di dalam batin kami. Kami tidak lagi khawatir, kami tidak lagi takut, kami tidak lagi hidup di dalam kegelisahan, tetapi kami akan mengalami kebahagiaan dalam batin, ketenangan hidup, bahkan berkat yang surgawi mengalir atas kami semuanya. Tuhan, terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Biarlah dari apa yang kami boleh nyanyikan di hadapan Tuhan, Tuhan disenangkan. Dan ketika Tuhan disenangkan, Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah secara khusus dari hati ke hati, dari Tuhan untuk kami semuanya yang hadir, sehingga setiap hal yang Tuhan katakan kami boleh mengerti, kami boleh memahami dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Masih tetap semangat? Kok aminnya lemes? Masih tetap semangat? Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, minggu yang lalu hari Rabu kita sudah bersama-sama belajar tentang bagaimana Tuhan memberikan sebuah kepastian dari perkataan Rasul Paulus bahwa Allahku sanggup memenuhi segala keperluanmu. Ya, satu keyakinan yang amat sangat perlu untuk semakin kita yakini. Kalau dari setiap berkat-perkataan firman Tuhan itu kita aminkan, dan perkataan firman Tuhan itu akan menjadikan segala sesuatu pasti baik. Nah Bapak Ibu, sore hari ini saya akan berbicara tentang fokus mencari kerajaan Allah. Ya, hari ini ada banyak sekali orang-orang yang khawatir, ada orang yang gelisah. Kegelisahan mereka berkaitan dengan apa? Masa depan. Ada orang yang besok belum tahu apa yang menjadi masalah,
mereka sudah khawatir. Ya ada orang-orang yang berpikir, wah besok aku bayar sekolah bagaimana? Besok aku harus bayar listrik bagaimana? Kalau Anda yang masih mempunyai cicilan, Anda akan berpikir besok aku mau mencicil pakai uang yang dari mana? Sehingga kekhawatiran demi kekhawatiran membuat hidup kita ini gelisah. Nah, kenapa kegelisahan itu sampai timbul? Karena jelas jawabannya pasti. Kita kurang fokus di dalam mencari kebenaran Allah. Ya Bapak Ibu bisa bayangkan di sini ada kamera, wajah saya posisinya saat ini cukup kelihatan jelas. Tapi kalau seandainya kameramen kemudian tiba-tiba iseng ya membuat wajah saya itu blur, kacau. Misalkan mungkin seperti ini masih termasuk cukup baik. Tapi coba kalau andai kata kameramen lebih membuat blur wajah saya. Kemudian misalkan contoh seperti ini, kemudian nanti Bapak Ibu buka di YouTube dan Anda pasti akan komentar, wah kameramennya ini enggak benar. Kenapa? Membuat wajah dari pengkhotbah atau penyampai firman Tuhan itu enggak jelas. Nah Bapak Ibu bisa perhatikan dengan contoh yang simpel ini, ketika kita tidak diberi fokus yang baik, kita akan berkata, di pandangan mata kita enggak enak. Nah demikian juga Bapak Ibu kalau sedang berhadapan dengan Tuhan, kita kerap kali mungkin datang kepada Tuhan, tapi hati pikiran kita enggak fokus. Hati pikiran kita enggak tahu. Kadang-kadang ada orang yang mungkin datang ke gereja, tapi pikirannya di rumah karena kompornya belum dimatikan. Mungkin ada yang berpikir, waduh tadi anjingnya belum dimasukkan. Ada lagi yang berpikir bahwa oh ayamnya tadi masih berkeliaran dan berbagai macam. Bahkan kadang-kadang ada juga yang berpikir, waduh tadi jemuranku belum tak angkat padahal mendung. Itu yang membuat kita nggak fokus. Nah ketika kita tidak fokus kepada kebenaran Allah, apa yang terjadi? Ini, khawatir dan gelisah. Saya sore hari ini memberikan tema, khawatir dan gelisah karena pencarian yang salah. Saya sengaja memberikan gambar, ada malaikat jahat, iblis, sedang mempermainkan pikiran kita, otak kita ini berpikir dengan berbagai hal, tetapi di samping itu ada malaikat. Malaikat ini mencoba untuk mengingatkan kita, tetapi rupanya malaikat jahat atau iblis ini lebih kuat memberikan fokus yang salah, yang sampai pada akhirnya hidup kita mengalami kekacauan. Nah kita akan belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 6, ayat 19 sampai dengan 20, kemudian ayat 24 sampai dengan 25, kemudian nanti kita juga akan membaca Amsal 20 ayat yang ke-27. Nanti Bapak Ibu ketika membaca Matius pasal 6 ayat 19, 20, 24, 25, kemudian saya kaitkan dengan Amsal 20 ayat 27, pasti dalam hati Bapak Ibu akan bertanya, hubungannya apa? Nah nanti saya akan jelaskan. Saya akan bacakan ayat 19, nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh Saudari Rosa ayat 20, kemudian ayat 24 saya, 25 Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihani yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin.
Bapak Ibu perhatikan dari perkataan pengajaran Yesus, dia memberikan satu nasihat. Nasihat yang di awal dalam ayat 19 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Mungkin kita sebagian akan bertanya, Pak, kalau begitu jadi orang Kristen nggak boleh kaya dong. Pak, jadi orang Kristen berarti kita nggak boleh punya warisan. Saya bilang boleh. Dan kita sebagai orang percaya, firman Tuhan itu memberikan sebuah janji. Yesus datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Jadi artinya kita sebagai orang percaya harus mempercayai bahwa ada satu jaminan dari Tuhan. Kalau kita sudah percaya Yesus, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Di dunia engkau akan memperoleh berkat yang melimpah. Janjinya jelas, tetapi seringkali kita malah salah fokus. Kenapa saya katakan salah fokus? Kita berpikirnya hanya memperoleh yang namanya hidup kelimpahan. Tentang janji kehidupan kekal kita abaikan. Makanya saya cukup bersedih kalau ada orang yang datang kepada gereja dalam keadaan susah, mereka memohon kepada Tuhan, mereka berdoa. Tuhan, cukupkan hidupku. Kami amat sangat kekurangan, keluargaku perlu berbagai macam kebutuhan. Nah, Tuhan yang amat sangat cinta kepada orang percaya pasti akan meluluskan doa itu. Kenapa? Tuhan melihat, oh selama engkau susah, engkau giat. Selama engkau berkekurangan, engkau punya semangat untuk mencari Tuhan. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, hidup kita mulai dicukupkan, kita diberkati, biasanya kita tiba-tiba mulai kurang untuk bersekutu. Ada beberapa orang yang bertanya, Pak, si A kok lama enggak kelihatan ya? Nanti saya yang diberi pertanyaan pasti akan tanya juga kepada yang bersangkutan, kenapa? Jawabannya apa saudara? Sibuk. Kok enggak datang ibadah kenapa? Wah, kerjaannya masih lumayan rame, mumpung, biasanya begitu. Ya kalau hari-hari ini cukup lumayan lah. Dahulu sewaktu mungkin kira-kira masih berkisar antara 10 atau 15 tahun yang lalu. Kalau yang namanya musim tembakau, kemudian ada musim mau lebaran, itu di Temanggung ada istilah perpekan. Betul enggak? Gereja hari Minggu sepi. Saya kadang-kadang malu untuk bertanya. Karena jawabannya pasti, wah lumayan Pak, mumpung lagi perpekan. Saya kadang-kadang berpikir, ya perpekan boleh. Tetapi masa dalam waktu 1 minggu, 6 hari lamanya kita bekerja, kemudian hari yang ke-7 Sabat, masa kita tidak bisa memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan? Cuma 2 jam loh. Orang lebih mengutamakan yang mana? Duit. Tapi ada banyak kasus ketika kita memperoleh duit, masalah juga banyak. Ada yang ditipu, ada yang kehilangan, ada berbagai macam hal. Nah pertanyaannya kalau sudah seperti itu, apa artinya engkau mati-matian kerja karena perpekan, sesudah itu engkau kehilangan uang, apa artinya? Kan gak ada artinya. Engkau buang-buang waktu, engkau buang-buang tenaga. Itu yang firman Tuhan katakan dalam kitab Hagai. Engkau menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Karena apa? Karena engkau sibuk dengan urusan rumahmu sendiri, sedangkan rumah Allah menjadi reruntuhan. Tuhan menghembuskan dengan nafasnya berkat-berkat yang kau terima. Jadi istilahnya kita ini terima berkat itu kayak debu.
Ya kadang-kadang rumahmu berdebu. Anda kalau misalkan mau membersihkan rumah berdebu caranya gimana? Pertama mungkin dilap. Membersihkan rumah berdebu mungkin disulai. Tapi kadang-kadang kan nggak bersih juga. Terus diapain? Didamu. Debu itu bertebaran hilang. Sama, kadang kita sedang membutuhkan berkat dari Tuhan. Tiba-tiba kita berkata, wah berkatku hilang. Kenapa? Nafas Tuhan itu mengembuskan. Nah Tuhan memperkatakan Injil Matius pasal 6 itu adalah awal dari ketika dia mulai terjun di dalam pelayanan. Yang pertama kali Tuhan pikirkan apa? Manusia yang ikut Tuhan harus bahagia. Itu pasal 5. Pasal 6 mengajarkan tentang apa? Kemarin doa Bapa kami. Tuhan memberikan cara bagaimana supaya hidupmu dicukupkan. Tetapi dalam ayat 13 bagian akhir diberi tanda kurung. Dikatakan apa? Dialah yang empunya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Ayat itu mengingatkan kepada kita, kalau engkau sudah diberkati Tuhan, jangan lupa, semuanya itu datang dari Tuhan yang punya kerajaan surga. Itu sebuah peringatan. Loh, peringatan dalam doa Bapa kami itu jelas. Tapi ternyata kenapa Tuhan kembali menyambung perikop sesudah doa Bapa kami apa? Soal kekhawatiran. Loh, Tuhan itu sudah memberikan janji. Tuhan itu sudah memberikan sebuah kepastian. Ketika engkau ikut Tuhan dengan benar, pasti engkau diberkati. Kalau Anda mungkin mau berargumen, Pak, saya sudah ikut Tuhan loh, tapi hidup saya belum diberkati. Saya berani cek. Coba dicek, coba dievaluasi. Engkau yang katanya sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi kenapa engkau tidak diberkati? Kalau saya, Bapak Ibu, maaf. Kalau ada orang ikut Tuhan, hidup tidak diberkati. Katanya sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi tidak diberkati. Saya curiga, orang ini ikutnya tidak sungguh-sungguh. Kok bisa, Pak? Iya, janji Tuhan itu nggak pernah bohong. Tapi kalau kita sampai ada sesuatu, ya yang bermasalah pasti kita. Nah, salah satu hal yang Tuhan khawatirkan apa? Fokus yang keliru. Makanya kenapa saya memberikan tema khawatir dan gelisah, karena pencarianmu itu yang salah. Tuhan memperingatkannya apa? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Perkataan Tuhan jelas enggak? Kan enggak usah ditafsirkan. Tuhan jelas memberikan pesan. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Faktanya, kita semuanya berlomba-lomba ingin kaya. Kan begitu. Tuh kaya boleh. Tapi yang dilarang oleh Tuhan itu apa? Ingin. Injil Matius menjelaskan, firman Tuhan berkata, karena ingin kaya orang jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Nah Tuhan memberikan peringatan kalau kita mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusak. Pencuri membongkar serta mencurinya. Pesan Tuhan yang sangat jelas adalah kumpulkanlah bagimu harta di surga. Loh Pak, caranya kita mengumpulkan harta di surga gimana? Berarti kalau begitu saya tidak boleh kerja. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Orang hidup di dalam Tuhan itu harus balance, harus seimbang. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa tok tanpa kerja salah, kerja tok tanpa doa salah. Jadi penjelasan Tuhan itu pasti benar.
Makanya lihat, kalau ada orang yang tidak seimbang hidupnya, Tuhan berkatanya apa? Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ayo coba Anda di sini yang sebagai bos, sebagai pemilik usaha, andai kata saya anak buahnya Bapak Ibu, saya kerja misalkan di tempatnya Pak David. Pak David mempercayai saya kerja di tempatnya dia. Tapi tanpa setahunya Pak David, saya juga kerja di tempat yang lain. Waktu Pak David butuh saya ditelepon, saya beralasan, wah Pak, sorry Pak, ini ada masalah yang lain, bla bla bla. Dan Pak David kemudian mulai menyelidik, ternyata saya kerja di tempat lain. Satu hamba dengan dua tuan. Secara otomatis Pak David pasti akan memberikan tawaran kepada saya. Pak Arif, saya mau bicara serius. Bapak masih minat kerja di tempat saya enggak? Oh masih Pak. Lah kalau masih kok Bapak kok nyambi di sana? Bapak bisa enggak tinggalkan yang di sana? Pak David langsung ambil keputusan. Pak, Bapak saya beri waktu seminggu. Silahkan pilih, mau tetap di tempat saya, loyal, satu kerjaan, atau Bapak mau ke sana. Saya berani pastikan, detik itu juga hidup saya pasti gelisah. Detik itu juga hidup saya khawatir. Kenapa khawatir? Karena saya mendua. Makanya Tuhan berkatanya jelas. Dalam ayat 25 dikatakan apa? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Jangan khawatir akan hidupmu. Loh kalau kamu tetap khawatir pasti ada penyebab. Penyebabnya apa? Mendua hati. Sama, kita menyembah Tuhan tetapi kita juga menyembah Mamon. Mamon itu apa? Kalau dalam zaman dahulu Mamon itu dewa uang. Mamon itu duit. Nah rival terbesar dari Tuhan siapa? Ya duit. Karena orang kalau sudah punya duit biasanya untuk cari Tuhan malas. Orang tidak punya duit pasti akan rajin cari Tuhan. Itu jelas. Nah kenapa Tuhan itu memberikan nasihat janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah sekarang kita bicara secara psikologinya. Kenapa manusia khawatir? Secara ilmu psikologi, medis, orang akan berkata, kamu khawatir karena kamu stres. Kenapa kamu stres? Oh saya banyak persoalan Pak. Persoalan kebutuhan hidup sehingga saya stres. Tapi kalau kita mau bahas secara rohani, Amsal 20 ayat 27 memberikan penjelasan. Penjelasannya begini, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Lubuk hatinya siapa? Lubuk hatinya manusia itu. Jadi Bapak Ibu dan saya itu diberi oleh Tuhan itu roh. Unsur hidup kita jelas, roh, jiwa, tubuh. Roh saya Paulus Aribudiono, jiwa saya Paulus Aribudiono, tubuh saya Paulus Aribudiono. Jiwa saya ini bisa dididik. Makanya pendidikan jiwa itu apa? Kita harus sekolah. Pendidikan roh kita itu apa? Firman Tuhan. Nah roh manusia yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita itu adalah sebagai pelita, penerang. Kalau dalam keseharian, roh manusia yang adalah pelita Tuhan itu adalah hati nuranimu.
Orang Tionghoa bilang hati nurani itu liang sim. Orang Indonesia bilang itu sanubari, itu batin. Nah, yang membuat dirimu itu tiba-tiba khawatir dan gelisah itu apa? Batinmu atau sanubarimu nggak beres. Contoh, orang mencuri. Orang mencuri pasti khawatir, pasti gelisah. Khawatir apa? Konangan. Gelisah kalau ditangkap polisi. Yang membuat gelisah apanya? Ya batinmu itu, hati nuranimu. Kenapa batinmu, hati nuranimu tiba-tiba membuat dirimu gelisah? Hati nurani kalau dalam pengertian firman Tuhan itu adalah alat penimbang. Makanya dalam kita sebagai orang percaya, kita itu diberi hukum oleh Tuhan itu ada 3. Yang pertama adalah hukum hati nurani, kedua hukum Taurat, yang ketiga adalah hukum anugerah atau hukum kasih. Loh Pak, dengan adanya hukum kasih atau hukum anugerah, kan berarti Taurat dan hati nurani kan hilang. Oh tidak. Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 5 mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi aku datang untuk menggenapkan. Jadi artinya ketika kita memiliki hati nurani, kita punya aturan Taurat, punya aturan Yesus tentang anugerah. Kadang-kadang 2 hukum terakhir Taurat dan anugerah belum tentu berfungsi, belum tentu. Tapi yang namanya hati nurani itu pasti fungsi. Tapi hati nurani kan juga bisa rusak. Kapan hati nurani itu rusak? Sewaktu orang selalu sering berbuat dosa. Akhirnya hati nurani itu tumpul, ndak kroso apa-apa. Tapi ketika engkau masih sebagai manusia yang baik, manusia yang benar, hati nuranimu itu akan terus bicara. Makanya lihat, ketika kita fokus kepada sesuatu yang salah, kita lebih banyak menimbun atau mengumpulkan harta. Hati nuranimu itu berontak. Kenapa berontak? Hati nurani itu tahu bahwa dirimu itu salah. Karena dirimu salah, secara otomatis engkau khawatir. Karena dirimu salah, otomatis engkau gelisah. Karena dirimu salah, akhirnya engkau tidak bisa tidur. Kenapa engkau tidak bisa tidur? Engkau memikirkan sesuatu yang engkau nggak paham. Kenapa ya? Kenapa ya? Kan gitu. 2 hari yang lalu saya ditelepon seseorang, dia konseling kepada saya, Pak Arif, saya seminggu ini sangat gelisah, saya tidak bisa tidur. Saya tanya, kenapa? Wah, enggak tahu. Saya mulai ajak dia bicara dari hati ke hati, saya mulai tanya, Ibu, ibadahnya masih rajin enggak? Tiba-tiba dia jawab, agak enggak. 1. Ibu masih baca Alkitab enggak? Wah sudah lama Pak, enggak. Nah yang terakhir, Ibu kan dulu rajin nonton ibadah YouTube online. Itu juga saya sekarang enggak pernah Pak, males Pak. Saya langsung jawab, yaitu Ibu yang biasanya cukup asupan secara batiniah, secara rohaniah, hari ini Ibu kurang asupan. Rohnya Ibu yang terbiasa mendapatkan sesuatu yang cukup, hari ini lapar. Dia langsung berkata apa? Oh iya ya. Makanya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah biasa rajin pelayanan, Bapak Ibu yang biasa memperlengkapi diri dengan kebenaran, perkataan firman yang saya sampaikan selalu itu 3 pilar. Saya cuma menghimbau kepada Bapak Ibu, jangan sampai bolong. Ketika engkau bolong, hatimu pasti tidak akan pernah bisa menipu dirimu. Engkau pasti akan gelisah. Makanya Tuhan berkata apa? Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Bapak Ibu jangan berkata, Pak, saya meskipun tidak membaca Alkitab sehari tidak 10 pasal, tapi saya masih baca loh Pak.
Iya, memang betul kamu masih baca. Tapi untuk ukuran standar dirimu kurang. Jadi artinya apa? Yang tahu kebutuhan kehidupan kita pribadi ya kita sendiri. Kita nggak bisa mengukurkan orang lain. Saya nggak bisa mengukurkan diri saya seperti Rosa, nggak bisa. Rosa nggak bisa seperti saya. Saya kalau makan mungkin secara jasmani mungkin saya butuh 3 piring sehari. Rosa makan nggak perlu 3 piring. Dia cukup mungkin sehari 1 piring. 1 porsi dibagi 3 buat dia cukup. Saya 1 porsi dibagi 3 lemes. Sama Bapak Ibu ketika mengambil standar porsinya orang lain, Anda lemes. Nah, tanda-tanda orang yang mengalami problem seperti itu tentang kegelisahan, tentang kekhawatiran itu ditandai dengan apa? Biasanya dalam rumah tangga pasti ada ribut-ribut kecil. Anda tiba-tiba jadi sensitif, pasanganmu jadi sensitif, orang-orang di sekitarmu tiba-tiba semuanya jadi sensitif. Anda cuma berpikir dan Anda bertanya, kenapa ya? Kenapa ya? Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari eksposisi Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Ya, perikopnya bicara tentang kekhawatiran. Tujuan firman Tuhan hari ini adalah mendapat ketenangan batin dan hidup dalam kelimpahan berkat. Ya, saya berani pastikan orang hidup pasti carinya ini, batin yang tenang. Batin tenang, kita makan enak, tidur enak, hidup kita diberkati dengan kelimpahan. Materimu dicukupkan oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan minggu yang lalu jelas berkata, Allahku kan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dari Yesus. Jadi Bapak Ibu pun tidak bisa mengukurkan berkatmu itu harus setara dengan orang lain, tidak bisa. Saya nggak bisa mengukurkan berkat saya itu misalkan seperti si Oni, nggak bisa. Seperti Pak Alfred, nggak bisa. Pak Alfred mengukurkan berkatnya kepada saya pun juga nggak bisa. Kenapa? Tuhan punya standar masing-masing. Nah, kita akan melihat dalam Matius pasal 6 ayat 33, kita akan baca bersama-sama dengan keras. Ya, saya tuliskan kunci mendapat keterangan batin dan hidup dalam kelimpahan. Matius 6 ayat 33. Kita baca dengan keras. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan memberikan pesan yang pasti. Kalau engkau ingin batinmu tenang, tidak khawatir, tidak gelisah, hidupmu dicukupkan dalam berbagai hal, dilimpahi berkat. Ya, kadang-kadang orang yang dilimpahi berkat oleh Tuhan kadang-kadang bisa berpikir gini, aneh ya, padahal jelas hari ini aku nggak punya duit, tiba-tiba ada orang ngirimi berkat. Bapak Ibu pernah nggak ngalami itu? Pernah. Kenapa bisa seperti itu? Ini kuncinya. Kita mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu. Semua itu apa? Kesehatan. Semua itu apa? Kebahagiaan. Semua itu apa? Materi. Jadi Tuhan memberikan janji ini nggak main-main. Saya berkata ayat Matius 6:33 ini spektakuler. Kenapa saya katakan spektakuler? Komplit. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Realitanya orang melakukan ini enggak? Halo Bapak Ibu. Realitanya orang melakukan ayat 33 enggak? Tidak. Orang melakukan itu terbalik. Orang mencari tambahan dulu, kalau sudah punya waktu luang, waktu sisa baru cari kerajaan Allah. Jadi Tuhan itu hanya diberi waktu sisa kita, itu realita.
Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, ini fakta terjadi. Orang yang mencoba memutarbalikan fakta firman Tuhan, biasanya yang didapat apa? Kekacauan hidup. Semalam waktu kami komsel di tempatnya Bu Nani, saya bagikan sedikit. Bagi orang yang hari ini tidak punya uang, mereka berpikir duit segala-galanya. Kita semua butuh duit, tapi duit bukan segala-galanya. Kita yang sedang tidak punya uang, carinya duit. Tapi coba tanya, orang yang sudah punya uang, yang hari ini duitnya sudah mungkin puluhan miliar, coba ditanya. Punya duit puluhan miliar dengan dahulu waktu punya duit yang mungkin sedikit, bahagia mana? Orang itu rata-rata berkata, enak dhisik. Loh kok bisa? Oh kalau dulu ya Pak, saya dengan istri saya, dengan anak saya tuh bisa makan bareng, kumpul. Tapi sejak saya punya uang Pak, istri saya kalau siang tahu-tahu sudah makan di Singapura. Tiba-tiba anak saya dengar, makannya juga di Kuala Lumpur. Lah Bapak makannya di mana? Ya kadang di Semarang, saya kadang di Jakarta. Kumpul saya tidak pernah. Dulu waktu belum punya uang, bayangannya, wah kalau makan steak, makan keju, enak. Kalau itu memang betul sebuah standar untuk hidup di Indonesia. Coba Bapak Ibu sekarang cek, restoran pakai namanya apa? Lombok Cengis, warung desa, terus ada lagi apa? Cabai garam, terus apa lagi? Sawah-sawah itu apa tuh? Apa? Kampung sawah. Terus apa lagi? Semuanya macam-macam. Kluban, bayem dan sejenisnya itu muncul sekarang. Kenapa? Orang kota tuh rindu makanan desa. Dan ketika mereka tuh bisa makan kluban, bisa makan apa tuh namanya? Bayem, bisa makan lodeh, cuma pakai ikan asin, tempe goreng rasanya enak. Dia tak kasih contoh dulu, Bu Susan kalau pulang ke Temanggung, yang dicari apa? Steak? Tidak. Ayam goreng? Tidak. Sing digoleki cuma tahu gembus, tempe gembus, sego jagung. Enaknya apa ki panganan itu? Tapi lihat, buat mereka yang sudah sukses, enak banget. Anda yang belum sukses berkata ora enak. Jadi kalau Tuhan menyampaikan perkataan firman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu semuanya ditambahkan kepadamu. Sudah, ini yang paling benar. Saya ada sebuah ilustrasi tapi sayang tidak ada wadahnya, jadi saya cuma sampaikan secara omongan aja. Kerajaan Allah itu saya ibaratkan itu seperti sebuah batu besar. Wadah itu adalah hidupmu, misalkan toples misalkan. Nah kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah, batu besar itu bisa dimasukkan toples terlebih dulu, bleng. Batunya ini sebagai kerajaan Allah masuk, kemudian Anda butuh yang namanya pernik-pernik. Ada pasir, ada batu, ada air, ada kerikil dimasukkan. Bisa masuk enggak? Bisa. Kenapa? Karena yang besar sudah duluan masuk. Tapi coba sekarang dibalik. Anda mencari tambahan dulu, baru kerajaan Allah itu dimasukkan. Tambahan itu misalkan batu, pasir, kerikil, air, jejelki semua dalam satu wadah. Ketika penuh, Anda perlu damai. Kerajaan Allah dalam bentuk batu besar itu masukkan ke dalam wadah. Bisa masuk enggak? Enggak bisa. Padahal kan manusia hidup ujungnya cari apa? Cari damai.
Makanya kan ada pujian, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku, hanya Yesus jawaban hidupku. Coba Anda yang punya duit, waktu hatimu susah, Anda bisa ketemu teman kemudian memberikan penghiburan, hatimu senang? Tidak bisa. Temanmu kaya, engkau kaya, orang kaya masih susah enggak? Halo Bapak Ibu, orang kaya masih susah enggak? Banyak yang susah. Jadi Bapak Ibu jangan berpikiran, oh orang kaya tidak punya kesusahan. Sing ngomong siapa? Banyak kesusahannya. Kesusahan orang kaya biasanya apa? Tidak bisa tidur. Kesusahan orang kaya biasanya apa? Suami istri biasanya tidak lagi harmonis. Kesusahan orang kaya apa? Anaknya sulit diatur. Loh kok bisa? Anak itu juga kehilangan kasih dari orang tua. Kenapa? Masing-masing sibuk. Bapak Ibu kalau tahu itu ada banyak sekali di pinggir jalan, di traffic light ada anak-anak punk, ada anak-anak hipis begitu. Bapak Ibu saya beritahu, mereka tuh bukan orang miskin, mereka bukan anak jalanan, bukan. Mereka itu adalah anaknya orang-orang kaya yang tidak memiliki kasih. Bapaknya pejabat, bapaknya konglomerat. Kenapa mereka kok bisa seperti itu? Mereka menemukan kasih di antara sesama. Suruh pulang, nggak mau. Loh ini pernah terjadi di Semarang. Bapaknya itu majelis gereja, anaknya disekolahkan di Australia, tiba-tiba hilang. Suatu hari muncul sebuah surat. Mulai hari ini, tidak menyebut nama. Mulai hari ini, Anda putus hubungan dengan saya sebagai anak. Loh dia anak perempuan Bapak Ibu. Wah dicari ke sana kemari. Dengan cara berdoa. Dan Anda tahu, anak perempuan ini ketemunya di mana? Di Meksiko, jadi hipis. Kemudian bisa ketemu, dicari penyebab, anak ini ngaku. Saya tidak mendapatkan perhatian dari orang tua saya yang kaya. Puji Tuhan itu bisa dipulihkan. Makanya dari pesan Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kemudian kita bisa mendapatkan ketenangan batin, kita bisa mendapatkan berkat dalam kelimpahan. Yang pertama caranya bagaimana? Yang pertama Tuhan memberikan satu anjuran, kuatkan kepercayaanmu kepada Dia, kepada Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama untuk poin 1, 2, 3. Kuatkan kepercayaanmu kepada Dia. Loh kok bisa Pak kita perlu menguatkan kepercayaan kepada Dia? Ya ngomong jujur Bapak Ibu, kita sebagai orang beriman, kepercayaan kita kerap kali tidak memiliki kekuatan. Buktinya apa? Kamu khawatir. Buktinya apa? Engkau kerap tidak yakin dengan janji Tuhan. Buktinya apa? Engkau malas ibadah. Buktinya apa? Engkau malas doa. Buktinya apa? Engkau malas baca firman. Itu sudah bukti bahwa sebenarnya kepercayaan kita tidak kuat. Orang kalau memiliki kekuatan kepercayaan yang lebih, yang paling diutamakan pasti nomor 1 itu Tuhan. Dalam berbagai aspek. Disuruh pelayanan ya pasti nggak nawar. Kenapa? Cinta kok. Ayo jujur Bapak Ibu kan pernah jatuh cinta kepada seseorang yang amat sangat dicintai. Pernah nggak? Coba orang yang sangat kamu cintai itu nyuruh. Misalkan nih orang itu berkata, Kak,
kamu cinta nggak sama aku? Oh pasti cinta. Apa bukti cintamu? Kita kadang-kadang ngomong, belahlah dadaku, mati bro. Tapi kita berani mati, belahlah dadaku. Kalau kamu benar cinta sama aku, minggat yuk, gak usah ngomong sama papa mamamu. Oke, jadi dilakoni. Karena apa? Cinta. Tapi coba kalau orang sudah cinta, apa? Minggat, sorry, tak cari yang lain dulu, kamu minggat tuh sendiri. Betul nggak? Sama, orang kalau cinta sama Tuhan tidak ada alasan. Mau hujan petir, mau hujan badai, mau hujan gluduk, mau hujan apapun, kalau cinta sama Tuhan, ibadah ya ibadah. Nggak ada istilah jauh Pak, nggak ada. Sudah malam Pak, nggak ada. Cinta kepada Tuhan sampai kemanapun pasti dilakoni. Loh saya berani ngomong begini kenapa? Saya dulu pernah juga jatuh cinta sama ini istri saya yang sekarang. Saya dulu di Purwokerto, istri saya di Semarang. Saya pun kadang-kadang kalau lagi mengingat ini ya kadang-kadang juga berpikirnya wah ini konyol sekali. Kenapa? Dulu naik RX King tahun berapa itu? 85 kalau nggak salah. Dari Purwokerto ke Semarang. Tahun 85 kalau dari Purwokerto ke Semarang kan pasti lewat Kledung. Kledung kira-kira jam 6, jam 7 malam, apalagi hujan gerimis gitu agak sedikit tangan tuh menggigil. Demi menemui orang yang dicintai, tekan Semarang malah di Seneni, kue nyapa dadak numpak sepeda motor, numpak bis apa travel wae kan iso, demi cinta. Coba orang kalau nggak cinta mau suruh numpak sepeda motor Semarang Temanggung, Semarang Purwokerto, hampir 2 minggu sekali, moh. Sama kalau Anda berkata cinta kepada Tuhan, ya Anda disuruh apapun untuk Tuhan pasti mau. Jadi kalau ada orang yang beralasan, wah Pak saya sibuk, Minggu saya lagi ada pesanan, Rebu lagi ada pesanan, saya bilang, kowe ora cinta Tuhan, ngono wae. Loh ini kan real. Nah kenapa itu terjadi? Karena ya kepercayaan kita nggak kuat. Tuhan menghimbau, kalau engkau ingin mendapatkan kerajaan Allah, kepingin mendapatkan berkat, caranya simpel, kuatkan kembali kepercayaanmu kepada Dia. Saya tuliskan Allah mampu memenuhi keperluanmu. Itu hal yang mudah bagi Tuhan. Kita manusia jauh lebih berharga daripada segala makhluk yang ada di dunia. Tuhan pasti akan memelihara kita. Nah yang penting, tempatkanlah dirimu pada posisi yang benar. Ayatnya di mana? Matius 6 ayat 26 dan 28, perhatikan. Mungkin buat Bapak Ibu tulisan saya ini agak sedikit wah ngaco ini, hubungannya apa? Tapi saya akan jelaskan. Tuhan tuh mengingatkan bagi kita yang hari ini mungkin nilai kepercayaanmu tidak terlalu kuat, Tuhan ingatkan begini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Bapak Ibu lebih hebat, Bapak Ibu atau burung lebih hebat dari dirimu? Anda lebih hebat dari burung. Kita harusnya membaca ayat ini ya Bapak Ibu, harusnya tersinggung. Kenapa perlu tersinggung? Karena derajat kita itu sedang direndahkan oleh Tuhan. Tuhan berkatanya apa? Burung di udara, burung di langit Tuhan pelihara. Apalagi kamu orang percaya. Tuhan mengingatkannya jelas, Tuhan pasti pelihara. Terus ayat 28 dibandingkan dengan apa? Tanaman.
Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Tuhan pelihara. Loh, di dunia ini kan ada banyak makhluk hidup. Kita manusia makhluk hidup yang disebut makhluk sosial yang tertinggi, itu manusia. Kenapa disebut makhluk sosial tertinggi? Karena punya roh, jiwa, tubuh. Burung hanya punya tubuh, punya jiwa, tidak punya roh. Tanaman punya tubuh, tidak punya jiwa, tidak punya roh. Tuhan memperbandingkan hidup kita yang disebut makhluk sosial tertinggi. Karena engkau tidak percaya penuh kepada Tuhan, yang terjadi apa? Engkau diperbandingkan dengan sesuatu yang lebih rendah. Kira-kira tuh Tuhan mau ngomong gini loh, sing luwih rendah saka kowe wae iki lho, tak pelihara, tak pelihara. Kira-kira Tuhan ngomong gitu. Nah, tetapi yang Bapak Ibu perlu ketahui, makhluk yang lebih rendah pandai untuk menempatkan posisi. Kita yang punya status sosial yang tertinggi, posisi kita seringkali tidak kita tempatkan dengan tepat. Loh, kok bisa begitu, Pak? Ya ini jelas, penjelasannya kan jelas. Tuhan berkatanya apa? Pandanglah burung-burung yang ada di sarangnya. Amin. Amin. Salah, sing bener kan di langit bukan di sarang. Terus lagi, perhatikanlah bunga bakung yang ada di mall. Betul? Kan salah. Coba kalau bunga bakung tempatnya di mall, mati. Burung yang ada itu tinggalnya di sarang, bukan di langit, bukan di udara, mati. Sekarang sama, kenapa engkau khawatir? Kenapa engkau gelisah? Engkau tidak pandai menempatkan dirimu pada posisi yang tepat. Harusnya jelas hari Minggu itu engkau harus ada di depan rumah Tuhan, di altarnya yang kudus. Tetapi ternyata engkau malah mancing, engkau malah cari embako, engkau malah dodolan, dan sejenisnya. Lah kalau sudah seperti itu kan berarti posisimu keliru. Tapi engkau minta berkat dari Tuhan. Kalau Tuhan itu orang India, Tuhan akan jawab nehi. Kan kira-kira begitu. Nah, saya memberikan contoh kehidupan Daud. Daud orang diberkati Tuhan enggak? Halo? Diberkati kan? Tapi Daud pernah sengsara enggak? Pernah. Kenapa? Posisinya salah. Kita perhatikan 1 Samuel 30 ayat 6 dan ayat 7. Perhatikan. 1 Samuel pasal 30. Ada? Tidak muncul? Waduh. Oke, kalau gitu tolong ditampilkan, Jos. Tunggu sebentar ya. Saya ternyata lupa untuk saya catat di PowerPoint. 1 Samuel 30 ayat 6 dan ayat 7, perhatikan. Kita tunggu sebentar. Ini sudah hampir 1 jam loh Bapak Ibu, baru poin 1. Masih semangat? Oke, kita perhatikan 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah Allah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Bapak Ibu, ayat dari 1 Samuel pasal 30
itu menceritakan Siklak terbakar. Siklak itu adalah tempat kediamannya Daud ketika Daud lari dari Yerusalem. Dia bersembunyi di negerinya orang Filistin namanya Siklak. Kemudian oleh raja orang Filistin, Daud ditampung dan selama pelariannya kalau tidak keliru sekitar 6 atau 9 tahun, hidupnya Daud itu sangat cukup diberkati. Tetapi tiba-tiba terjadi masalah. Masalahnya apa? Semua istri dan anak-anaknya Daud itu diculik. Semua istri dan anak-anaknya, semua pegawai dan tentaranya juga diculik. Singkat cerita apa? Daud hari itu disalah-salahkan oleh semua orang. Tolong ayat 6. Ayat ini tadi berkatanya bahwa rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Daud dipepet habis-habisan mau dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Dalam situasi yang amat sangat genting, Daud kemudian mengambil satu kesempatan terakhir. Apa itu? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana caranya Daud menguatkan kembali kepercayaannya kepada Tuhan? Dia menyuruh Imam Ahimelek untuk membawa apa? Efod. Efod itu adalah pakaian imam. Kemudian dengan memakai pakaian imam, Daud kemudian mulai berdoa kepada Tuhan. Apa itu efod? Efod adalah pakaian imam yang biasa dipakai oleh imam besar. Terbuat dari lenan halus warna ungu tua, kain kirmisi dan emas tenunan. Jadi benangnya itu dari emas tenunan. Terus pemakaian efod tujuannya untuk apa? Untuk mencari kehendak Tuhan melalui Urim dan Tumim. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Keluaran dan kitab Imamat, itu semuanya dijelaskan. Tujuannya apa? Mencari petunjuk Allah. Jadi ternyata kalau kita ingin kembali mengalami pemeliharaan Tuhan, ada damai, ada berkat yang melimpah. Kepercayaanmu kepada Tuhan itu perlu diperkuat. Cara yang pertama apa? Pandang itu loh burung di udara, pandanglah bunga-bunga. Tanaman-tanaman dipandang. Itu semuanya bisa ada karena apa? Tuhan memberikan pemeliharaan itu cukup. Nah sesudah itu apa tugasmu? Pakailah dirimu sebagai alat kemuliaan Tuhan dengan menjadi imam. Jadi pemakaian efod itu bukan berarti kita sebagai jemaat harus pakai pakaian pendeta, bukan itu. Tapi pengertiannya adalah kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan berlaku sebagai imam. Imam itu sebagai pemimpin di dalam rumah tanggamu. Hari ini kalau di dalam gereja, saya pendeta, imam. Kira-kira begitu. Nah kenapa Daud hari itu sedang diizinkan oleh Tuhan punya masalah? Tempatnya tidak sesuai. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini banyak masalah, coba dicek. Tempatmu yang sebenarnya di mana? Kita jangan terlalu bangga bahwa yang seolah-olah, Pak saya kan sudah pelayanan. Belum tentu tempat pelayanan kita ini sesuai, belum tentu. Apalagi kalau sampai posisi kita salah, waktunya ibadah malah dolan, waktunya ibadah malah hari keluarga. Lupa hari keluarga kan penting, betul penting. Tapi Tuhan kan memberikan peringatan dalam hukum Taurat. Apa itu? Jelas hukum itu berkata pasti, jangan ada Allah lain di hadapanku. Aku Allah yang cemburu, yang membalaskan sakit hatiku kepada keturunanku yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tuhan gak mau diduakan, sama lah saudara kan tidak pernah mau diduakan kan. Anda harus selalu nomor satu. Jadi yang pertama ini, kuatkan kembali kepercayaanmu kepada Tuhan. Kemudian yang kedua,
Bagaimana agar mendapat ketenangan batin dan kelimpahan berkat? Yang kedua, fokuslah pada Allah, jangan pada masalah. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Fokuslah pada Allah, jangan pada masalah. Beda dikit ya. Fokus kepada Allah. Fokus kepada masalah. Burine podo-podo lah. Makanya kalau kadang-kadang Anda berkata, Masya Allah, ayo masalah itu pasti. Tuhan meminta apa? Fokuslah pada Allah. Jangan kepada masalah. Ayatnya dalam ayat 27 terlebih dahulu. Firman ini berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi kalau Bapak Ibu membaca ayat 27, ini yang namanya fokus kepada masalah daripada kepada Allah. Apa kalau engkau khawatir dengan masalahmu kemudian itu bisa membereskan? Enggak. Masalahmu tetap ada pasti. Tapi kenapa engkau selalu fokus kepada masalahmu? Tuhan berkata, perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja, tumbuh tanpa memintal. Jadi kalau kita ini fokus kepada masalah, ya sudah, engkau akan terkungkung dengan masalah. Tuhan yang sebagai sumber hidup daripada kita tersisih. Makanya engkau kadang-kadang kalau lagi memfokuskan diri kepada masalah, engkau selalu menimbulkan pertanyaan. Jane Tuhan kuwi ana apa ora to? Anda pernah enggak tanya itu? Jane Tuhan ana apa ora? Pernah enggak? Saya dulu waktu zaman susah pernah ngomong begitu, jane Tuhan ana apa ora? Sekarang saya jawab, Tuhan itu ada. Amin. Nah, kemudian dalam ayat 30 dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita baca yang hijau ayat 32, 2, 3. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi pengertiannya begini Bapak Ibu. Oke, kita punya masalah, kita punya problem. Tapi sekarang fokuslah kepada Allah, sumber hidup, sumber kekuatan. Jangan kau fokus kepada masalah yang kau sedang hadapi. Kenapa kita harus fokus kepada Allah? Tuhan memberikan jawaban. Bapamu yang di surga itu tahu. Tahu apa? Tahu tentang apa yang kau perlukan. Engkau hari ini butuh duit, Tuhan tahu. Hari ini engkau butuh pasangan hidup, Tuhan tahu. Engkau hari ini butuh apapun, Tuhan itu tahu. Cuma yang menjadi pertanyaan, fokusmu kepada siapa? Kalau engkau fokus kepada masalah, yang terjadi apa? Hidupmu akan terkungkung. Engkau akan hidup dalam penyesalan, engkau akan hidup di dalam rasa kesendirian. Kalau ditanya Tuhan tahu enggak? Tahu. Tapi yuk sekarang kita bersama-sama belajar. Fokuskan hidupmu itu hanya kepada Allah. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Makanya yang terakhir, apa pesan Tuhan untuk kita? Tuhan memberikan pesan terakhir. Utamakan hal yang paling utama. Hal yang paling utama dalam hidupmu apa? Apa Bu? Kalau saya jawab, buat saya hal yang paling utama dalam hidup saya ya cari Tuhan.
Itu. Anda mungkin tanya, Pak, buktinya apa? Buktinya saya sampai hari ini berdiri di sini. Beberapa orang tanya pada saya, Pak Arief, kenapa toh nggak mau di Semarang aja? Saya jawab, saya sedang membalas kebaikan Tuhan. Saya sedang usahakan bagaimana cara membalas Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya sekedarnya. Nah, kalau fokus utama kita itu salah, maka kita kena masalah. Tapi kalau kita utamakan hal yang paling utama, fokus kita kepada Tuhan. Perkataan Tuhan apa? Tuhan menyarankan, Tuhan memberikan nasihat. Nasihatnya apa? Carilah dahulu. Arti kata cari dahulu itu artinya apa? Artinya mempunyai sebuah nilai pengertian, prioritaskan. Bukan sebagai cadangan. Makanya kadang-kadang saya cukup sedih Bapak Ibu. Kita lagi punya masalah. Kita perlu pertolongan. Tapi kalau suruh cari Tuhan, jawabannya apa? Wah, enggak bisa. Loh, piye to jarine njaluk pertolongan Tuhan, tapi enggak bisa. Loh, kenapa kok enggak mau datang kepada Tuhan dulu? Lah ini lumayan ya Pak. Kalau Bapak Ibu mengerti esensi kehidupan Tuhan, saya berkata kepada Bapak Ibu, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu mampu memberikan segala sesuatu yang hari ini sedang kita pikirkan, itu hal mudah. Tapi kalau kita tidak utamakan itu, ya sama, Tuhan juga akan berhitung. Tuhan mengajarkan tentang prioritas, yang paling utama dalam prioritas yang diajarkan Tuhan, bicara tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Kenapa Tuhan tidak bicara soal carilah duit terlebih dahulu? Kenapa? Kok enggak itu? Karena Tuhan ngerti, bagi Tuhan duit itu gampang. Bagi Tuhan tetek bengek yang lain itu mudah. Tapi kalau engkau mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, itu yang menjadi sebuah keutamaan. Tuhan itu digirangkan. Yang lalu saya sudah jelaskan, kerajaan Allah itu dalam bahasa asli memakai kata Basilea. Basilea itu artinya apa? Pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah itu mempunyai pengertian apa? Kita yang ada di dalam kerajaan Allah rela untuk diatur, rela untuk taat, rela untuk hormat atas otoritas yang Allah gariskan. Itu yang namanya kerajaan Allah. Jadi bicara tentang kerajaan Allah itu bicara tentang apa? Ya otoritas. Hidupmu itu mau diatur oleh Dia terlebih dahulu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Prioritaskan engkau tunduk di bawah otoritas yang ilahi. Sudah engkau punya kemenangan. Tapi sesudah itu Tuhan tidak hanya bicara tentang otoritas ilahi. Dia bicara tentang apa? Kebenarannya. Bicara tentang kebenaran itu adalah bicara tentang tata cara. Dalam bahasa asli memakai kata dia dikai osin. Pengertiannya apa? Tata cara tentang kebenaran, tata cara tentang keadilan, hidup yang sesuai dengan standarnya Allah. Ya ada orang yang menafsirkan, oh kebenaran Allah itu adalah tata cara gereja, aturan gereja. Ya salah. Kebenaran Allah adalah tata cara kehidupannya Tuhan. Apa itu hidup kudus? Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah Rasul Paulus menuliskan dalam surat Efesus 4 dan juga Filipi pasal 3. Yuk kita lihat Efesus 4 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Yuk ayat 24 kita baca bersama-sama. 2, 3.
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kebenaran menurut kehendak Allah dalam kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kalau Tuhan berbicara tentang nilai benar itu standarnya apa? Ya tata caranya Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Efesus pasal 4 ini lanjutannya apa? Jangan berbohong, jangan menajiskan diri, jangan hidup dalam tata cara yang lama. Kira-kira itu seperti itu. Nah sekarang kita lihat Filipi pasal 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 15 kita baca bersama-sama. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Jadi kalau engkau berpikiran bahwa kebenaran Allah itu adalah standar pribadi manusia, Tuhan berkata, itu suatu hari akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Apa itu nilai kebenaran? Makanya Paulus mengajak, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Apa yang perlu dipikirkan? Panggilan surgawi. Makanya lihat, Rasul Paulus dahulu itu adalah orang yang getol kerja. Dia dahulu mengutamakan materi. Dia dahulu mengutamakan yang namanya popularitas. Tapi ketika dia hidup dalam Tuhan, firman Tuhan mencatat, itu semuanya dianggap sampah. Dia berlari-lari kepada satu tujuan yang pasti. Apa itu? Kerajaan Allah. Ya biarlah perkataan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semuanya, bahwa kalau engkau masih khawatir, engkau masih gelisah, fokus apa yang sedang kau pikirkan. Jangan sampai kita salah berkelanjutan. Tetapi dengan firman Tuhan malam hari ini kita dibenahi, kita tiba-tiba mendapatkan berkat yang surgawi. Batinmu dipenuhi dengan damai Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung. Perhatikanlah bunga bakung di
ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari karena janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kesempatan untuk kami boleh mendengar firman kebenaran-Mu. Kami selama ini mempertanyakan apa arti untuk mencari kebenaran Allah. Apa arti untuk mencari kerajaan Tuhan. Hari ini kami dibukakan, kami diberi pemahaman. Ampuni kami Tuhan, ketika kami memiliki iman percaya yang belum seperti yang Tuhan inginkan. Kami kerap kali masih meragukan, dibuktikan dengan kekhawatiran, dibuktikan dengan kegelisahan, dibuktikan dengan ketakutan hidup kami. Hari ini kami belajar dari kehidupan Daud, karena satu penempatan yang keliru dalam hidupnya. Dia lari dari panggilan. Dia lari dari tempat yang ditentukan oleh Tuhan di dalam Yerusalem. Dia lebih memilih memakai caranya sendiri. Dia hidup menjauhi Tuhan. Memang secara fakta, beberapa waktu, beberapa saat, Daud diberkati. Tetapi endingnya, Tuhan memanggil Daud dengan cara yang tidak nyaman. Harta bendanya dihabisi oleh Tuhan. Siklak terbakar habis.
orang-orang yang dicintai diculik. Tetapi ketika dia mengutamakan Tuhan, dia memakai pakaian imam, dia memakai efod, dan dia berlaku sebagai seorang imam di dalam kelompoknya. Dia minta petunjuk Tuhan. Pada akhirnya Tuhan mengembalikan segala sesuatu yang terhilang. Ampuni kami Tuhan kalau tempat kami selama ini adalah tempat yang keliru. Ampuni kami kalau kami lebih kuat di dalam pikiran pribadi. Tetapi hari ini dengan kebenaran perkataan firman yang Tuhan ajarkan, kami mau utamakan Tuhan lebih di atas segala-galanya. Tuhan, secara khusus kami tidak lagi mau berfokus kepada masalah, tetapi kami berkomitmen untuk mencari Tuhan. Dan kami berpegang kepada apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah memberikan kekurangan. Tetapi yang pasti janji Tuhan itu terjadi berkat kelimpahan yang akan Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan nyatakan pada malam hari ini. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami semuanya. Beri kami kemampuan hikmat untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami meyakini sampai masa lanjut usia hidup kami, Tuhan akan memberikan pemeliharaan secara ajaib. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit, mereka yang berhalangan. Bahkan kalau ada Tuhan, mereka yang sedang bermalas-malas, mereka yang sudah cukup dipuaskan menurut standar mereka, Tuhan tolong mereka. Bawa mereka Tuhan ke tempat ini untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan juga menolong kami semuanya dalam berkeluarga. Bawa keluarga kami Tuhan di dalam kebenaran yang Tuhan nyatakan. Tolong kami sehingga terjadi keharmonisan karena Tuhan yang mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini kami terus mengingat akan Pak Rinus dalam masa lanjut usia. Kami bersyukur Tuhan tetap memberikan pemeliharaan. Tetapi yang kami minta Tuhan, beri Tuhan untuk Pak Rinus kekuatan kesehatan yang baik, tensi yang baik, gula darah yang baik, semuanya dalam keadaan baik. Berkati juga untuk Ibu Nani sebagai seorang istri, sebagai pendamping yang baik, sebagai pendamping yang setia. Tuhan pakai kehidupan suami istri ini untuk boleh menjadi berkat. Kami terus berdoa Tuhan untuk Ayu yang ada di Semarang. Tuhan kiranya juga memberikan pagar pelindungan, terus mengingatkan supaya dia rajin beribadah mempermuliakan nama Tuhan, sehingga berkat ilahi tetap mengalir bekerja atas hidupnya. Terima kasih Bapa di sorga. Dan malam hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Rani. Bersyukur dia kembali bisa berkumpul bersama kami. Meskipun Tuhan tubuh jasmaninya belum terlalu sehat, tetapi dia mau datang untuk mengutamakan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan kembalikan kesehatannya, Engkau akan sempurnakan tubuh yang masih lemah menjadi kekuatan yang daripada Tuhan. Memberkati Pak Harto Tuhan, dalam segala kelemahan aspek tubuh jasmani. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami bersama-sama memberkati Pak Harto dengan berkat sepenuh kekuatan daripada Tuhan, sehingga yang menjadi kelemahan hidupnya, kelemahan tubuhnya, Tuhan pulihkan dengan cara yang ajaib. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Etik. Kami berterima kasih, bersyukur di saat dia juga masih mengalami kelemahan, dia juga datang mengutamakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kembalikan kesehatannya. Pulihkan Tuhan bagian tubuhnya yang sakit. Berkati sehingga segala berkat anugerah kasih Bapa di surga mengalir. Tuhan untuk Pak Nanto dalam bidang usaha Engkau juga tolong. Untuk Hindra juga Engkau tolong. Berkati mereka semuanya. Sehingga berkat Tuhan yang mengalir bisa menjadikan pengertian yang baru di dalam kehidupan mereka berkeluarga. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk saudari kami Nita, yang saat hari ini Tuhan banyak mengalami pergumulan. Kiranya Engkau juga menolong, memberkati, dipulihkan, bahkan seluruh keluarganya Tuhan, untuk bapaknya, untuk saudaranya. Engkau jamah
supaya mereka mempunyai pengertian yang benar tentang mengikut Kristus yang baik. Tuhan tolong di dalam keseharian untuk Nita. Terima kasih, kami terus berdoa juga Tuhan untuk Yonan yang saat ini Tuhan masih di dalam lembaga. Kiranya Engkau juga menolong, memberkati, memberikan kekuatan hati. Bahkan Tuhan Engkau juga memberikan kebijaksanaan atas setiap petugas yang saat ini menangani kasusnya. Tuhan tolong. Kami bersama-sama terus berdoa Tuhan untuk saudara kami Denis. Tuhan, kami meminta pengampunan daripada-Mu. Kalau ada kesalahan, ada hal yang tidak berkenan, bahkan ketika dia jauh daripada Tuhan, hari ini Tuhan Kau berbicara secara khusus. Yang kami minta Tuhan, anugerah dan terus anugerah yang berkarya bekerja, sehingga Denis bisa kembali menjadi satu pribadi yang dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, sesuai dengan cerita perkataan firman-Mu, Tuhan, anak yang hilang itu kembali datang kepada Bapa. Kami mohonkan Tuhan supaya keajaiban itu terjadi, dan Denis ketika selesai menghadapi setiap permasalahan pergumulan, dia pun datang untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati Ibu Jimmy, Tuhan berkati untuk Pak Jimmy, Tuhan tolong supaya keluarga ini dimampukan, diberi kekuatan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk Kevin, supaya segala kelemahan yang ada di bagian kepala, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sempurnakan Kevin. Seperti dahulu ketika Tuhan mencipta dia secara sempurna, maka Kevin pun akan disempurnakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan akan setiap doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Tuhan, sebentar kami juga akan menerima berkat, makanan dan minuman yang sudah disediakan Kau kuduskan, sucikan menjadi kesehatan bagi kami semuanya. Tuhan, membalas kebaikan dari tangan-tangan daripada sidang jemaat-Mu yang sudah menyediakan, kembalikan berkali lipat dari apa yang ditaburkan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali esok hari Sabtu untuk kami bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, bawa kami dalam ibadah raya, bahkan kami menerima roti dan anggur perjamuan di hari Minggu tanggal 5 Oktober. Tuhan berkati kami. Beri kami arahan bahkan kerinduan untuk kami mencari wajah Tuhan. Melalui kami semua Tuhan, gereja-Mu semakin melebar, gereja-Mu semakin berkembang, banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, dan tiba saatnya sekarang kami hendak berpisah, dan kami sekarang mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, membawa damai sejahtera Allah, membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semua.